Yudiwara, terima kasih, Masya Allah, tabarakallah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yudi, terima kasih Yudi, Masya Allah Yudi. Minta maaf Yudi lah. Ya, ntar. Ulun dari Jambi, Masya Allah. Jauh lah, mudah-mudahan bisa ke Jambi kena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amuntai hadir, assalamualaikum. Terima kasih inisial, Masya Allah. Sungai Danau, oh ya kah? Aduh, patuhlah dengan Guru Fadli Jamal. Guru Fadli Jamal. Kawan uluntes kamar Fadli Jamal, khadimullah, waalaikumsalam, khadimullah. Iya. Khadimullah. Kakak Malaysia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua Malaysia, Masya Allah. Iya, kirim salam kalau patuh dengan Guru Fadli. Yang menjadi masalah tuh nya patuh ada dengan ulun lah. Guru Fadlinya lah patuh ada dengan ulun. Yo, orang kalau kawan sama aja orang kalau kita. Insyaallah orang kalau banyak orang kalau nih kemana-mana rupanya. Di Sulawesi ada orang kalau. Sungai Danau ada aja. Di Gambut bahembur orang kalau. Terima kasih. Masya Allah. Sigar lah, ini lawas kada lip naja, ini kada lip ja ano, kadang lip, kadang ano lah. Masya Allah. Ini ada aja di mana-mana, ada aja di mana-mana. Hanya boleh ke keluar ulun. May siakan haul ano tadi. May siakan haul kai awirondon. Nang bisa mengalahkan orang Cina, orang keluar hajian, nama mengalahkan apa tuh maksudnya? Orang Cina ahli pintar-pintar, cuma kada kau memanjangkan hintala. Orang keluar aja nang kau memanjangkan orang. Azza Zainal Arifin Yudiwara. Nah, Yudiwara, di mana kau dia nanya? Di Sungai Danau, di pasar bawah kah, di pasar atas kah? Fahmi, terima kasih Fahmi, Masya Allah. Pasar atas gerai, ya, Masya Allah. Keluar di mana? Fahmi, waalaikumsalam, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Fahmi, Yudi, terima kasih.
Dahulu pernah ke Sungai Danau mengisikan majelis guru Fadli itu. Dulu waktu baru kita sama-sama keluar dulu, sama-sama habis di pesantren. Dari Malaysia, negeri Selangor, di Parit Mahang, banyak orang keluar. Iya, Masya Allah. Banjarmasin hadir, Malaysia banyak juga orang keluar. Pemilihan Riau orang keluar. Waalaikumsalam, Arul Jainal, mulia dunia akhirat. Oh, Masya Allah, Kus terima kasih doanya. Masya Allah. Waalaikumsalam. Apa judulnya kalau kada berjudul kada anu nih? Kada kemping guru. Ruang keluar suka makan wadai kemping guru. Masya Allah. Guru izin bertakun. Apa maksudnya dari lam jalal? Apa tuh? Dari lam jalalah, lam jalalullah, lam jalilullah. Nah ada mengerti ulun ngurusan gitu. Belum terbuka lagi putuhnya. Apa maksud dari lam jalalah? Habis itu lam jalulullah, lam jalilullah, sama aja itu. Ini anu aja, baris aja yang berbeda. Jalilullah billah. Nah, jalalullah apa itu? Jalalullah lamnya aja yang berbeda. Baris ujungnya jalilullah, jalullah. Habis itu apa? Jalilullah. Sama aja itu, apanya yang berbeda. Barisnya aja yang berbeda. Jalalullah, jalilullah, jalulullah. Barisnya aja yang beda. Takawan Ibnu Amin kada waktu di Bangil. Sama-sama Bang di Ibnu Amin ya. Cuma kami lain angkatan. Kalau dia di Ibnu Amin terdahulu si Guru Fadli. Tapi kalau di Bangil terdahulu aku. Kalau di Ibnu Amin terdahulu Inya. Tapi kalau di Bangil terdahulu. Pembangunan tatakan rumah. Apanya tuh? Tawakan watu. Takawan ya. Pembuangan tatakan hadir nah. Oh ya ngaran kampung rupanya. Ini dia. Bari itu utara. Guru apa zikir jauh sama dengan panah? Iya kalau sampai makamnya ke jauh ya sama panah. Ketika orang itu panah dia akan merasakan jauh. Bukan zikirnya yang menjadikan dia jauh. Tetapi ketika zikir itu nampak yang dizikiri ketika itulah jauh. Dan ketika itulah panah. Nah ketika seseorang panah itu zikirnya itu kadang mengerti lagi dia zikirnya. Zikirnya itu berdasarkan apa yang dirasakannya nanti. Jadi zikir itu misalnya zikir la ilaha illallah Allahu. Misalnya itu zikir masih dalam zikir nama-nama masih. Nanti kalau sampai di makam jauh itu zikirnya bisa aja dia berdiam. Bisa aja dia memandang saja zikirnya. Bisa aja dia bergerak saja di zikirnya. Bisa saja berbaring zikirnya. Ketika orang itu mencapai di makam panah itulah di makam zauq tuh. Dia yang nampak jalalullah kamalullah, kesempurnaan Allah Ta'ala itulah ketika dia menyebut maka disebutnya. Kalau tidak disuruh dia menyebut dia berdiam. Kenapa? Semakin nampaknya. Sebagaimana kita itu berhadapan misalnya dengan gubernur. Kata gubernur kamu sebut namaku, sebutnya. Karena dia berzikirnya itu berdasarkan perintah sudah. Bukan sekedar dia melaksanakan perintah, bukan lagi. Tetapi berdasarkan warid namanya, zikirnya. Nah ketika orang itu panah, disitulah dia akan berzikirnya. Tidak mesti lagi dia berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Bisa aja dia begendang, bisa aja dia bernyanyi zikirnya. Karena apa? Karena semua yang ada ini sudah nampak yang dizikiri itu. Baik dianya bernyanyi kayak zikirnya, berdiam kata terserah dia nanti. Kalau diperintahkannya misalnya mencatuk gendang, semalaman dia bisa mencatuk gendang. Yang bermusik dia bisa semalaman semusik. Semakin dia bermusik kan semakin dia nampak. Itu kalau di makam jauh lah. Jangan dibedakan gini, oh kami ini berzikirnya bermusik. Tidak seperti itu. Orang yang sudah di makam jauh itu walaupun dia bermusikan, bernyanyi dia, di ketika itu di makam panah, dia itu tidak ada musiknya yang nampak. Yang nampak tuh kenyataan sesuatu sifat di musik itu. Ingatkan ya telah. Nyatakan tuh beda nanti. Jangan dong kami ini wah bermusikan jago roh. Kada kawa.
Pian itu harus dimulai dulu dengan zikir yang biasa, lalu waridlah yang memerintahkan nanti seperti apa. Maka ketika orang itu di makam fana, di makam dia itu merasakan jauh, kadang dia berjalan ya, kadang berbaring saja, kadang berdiam saja, seperti itu. Nanti itu macam-macam kalau dia di makam zauqiyah. Itulah zikirnya di ketika fana, namanya alilah. Waktu panjang kalau ulun jelaskan pian semalaman kada tuntung. Karena kenapa? Karena itu sudah di makam rasa, namanya di makam pana. Tetapi di waktu kepanaan itu sebentar saja dia perintahkan seperti ini, zikirnya seperti ini sebentar saja. Yang menjadikan lama itu adalah bakanya. Kekalnya rasa itu, kekalnya rasa pana itu setelah ditutup oleh Allah Ta'ala. Nah itu jauhnya nanti berbeda. Namanya seperti itu. Akhwat pendosa masalah. Guru ilmu menguring akan wasi tahu kapian. Mengguringkan wasi kap 40 pian amalkan kap 40 minta pian kap 40 itu dengan udin timbak di Banjar di Pasir Mas. Cara mengamalkannya minta juga amalannya setiap hari. Nah itu besi pian japai lunuh kena itu, tapi minta dengan udin timbak namanya itu. Udin timbak itu lengkap cara mengamalkannya. Kalau ulun kada, kalau ulun kap 40 itu cuma ulun menghafali dulu itu untuk menundukkan besi. Kapaka rabuka kam yakpi wakipatan kip kapuha kekaminin kan kalakin. Itulah macam hari ini itu bacaannya, hari Selasa ini, hari Rabu ini, hari caranya seperti itulah. Itu kap 40 kalau urusan besi itu di kap 40 letaknya. Nantilah jangan belajar ke situ. Di Banjarmasin ada namanya Pasir Mas, namanya udin timbak. Atau pian cari di TikToknya udin timbak. Kita minta nomor HP-nya, minta pian khusus untuk amalan itu aja. Amalia hanang menundukkan besi, melamahkan besi, melipat besi. Itu cara pengamal ada situ. Kabil tu gurulah ulin. Hadir dari Banian. Oh Masya Allah. Kawitan rohani itu Rasulullah lah. Tergantung musyahadah kita. Semua yang ada ini kan panahnya di dalam rohaniyah. Rohaniyah kita ini maksudnya wa'lamu anna fikum Rasulullah aja. Artinya kejahiran kita ini adalah kenyataan daripada Rasulullah. Boleh pian menyamar rohaniyah kita. Artinya rohaniyah itu roh kita ini adalah daripada Nur Muhammad. Seberataan. Jadi kada hidup kita ini, kada bergerak yang jahir ini kecuali kenyataan daripada rohania yang sebenarnya. Siapa itu? Yaitu Nur Muhammad itu. Jin tanya apakah manusia ini bisa melihat Allah? Enggak, makasih. Manusia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa. Kecuali nanti di yaumil akhir, itu pun bigairi kaifin. Melihat itu bukan berarti artinya melihat jatnya yang seperti ini, enggak. Kita itu merasakan jamalullah kamalullah. Ketika orang itu mencapai makam wasil, orang itu dikatakan bertemu dengan zat Allah Ta'ala, bertemu dengan sifat Allah Ta'ala, bertemu dengan apal Allah Ta'ala. Artinya seluruh yang ada pada diri kita ini diliputi oleh kebesaran, merasa diliputinya. Ketika seseorang telah senang dengan sesuatu. Nah, ketika seseorang tadi nampak pada dirinya, pemberiannya nampak dengan diri kita, maka disitulah dia namanya tajalli, namanya orang yang memberikan itu pada dirinya, itulah namanya makam wasil. Nah ketika kita mengetahui bahwasanya zahir dan batin kita ini adalah kenyataan pemberian, kenyataan sifat dan af'al Allah Ta'ala, dibukakan. Kita ini kan cuma bisa mengatakan diriku ini adalah af'al Allah Ta'ala, diriku ini adalah kenyataan sifat, diriku ini adalah kenyataan zat. Itu belum dibukakan, itu masih dalam ilmu namanya. Ketika orang itu lenyap di dalam sifatnya, di dalam ilmunya, di dalam zatnya, di dalam apalnya, disitulah dia merasakan yang memberikan seluruh batang tubuh ini meliputi akan dirinya. Dia itu meliputi akan kesempurnaan yang memberikan. Disitulah namanya orang itu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebutkan biasanya asalatul mu'min, As-salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Nah, ketika orang mukmin itu benar-benar menyaksikan pada dirinya,
dan diberikan dia itu rasa di mana dia itu kadang merasa mempunyai sifat, mampu mengerjakan sembahyang, mampu dia itu melakukan bacaan sembahyang, dan seluruhnya pada dirinya ini dia melihat kenyataan daripada pemberian yang bersifat jamal, kamal, sempurna, lalu dia merasakan jamal kamalnya itu. Disitulah namanya mi'rajul mukmin. Sembahyang itu benar-benar nampak. Sama dengan dia duduk, ketika dia berzikir menyebut namanya, nampak yang disebut tadi. Orang yang punya nama itu nampak meliputi akan dirinya. Nah itu ketika itulah dia merasakan bertemu namanya. Bertemunya itu bukan berarti harus berwujud, enggak. Tidak berwujud, kita tuh tidak merasa nanti. Ini pakamnya malam yadri lam yazuk kalau masalah bertemu. Itulah namanya wasil. Nah ketika seseorang wasil itu dia kadang merasakan lagi mempunyai sifat, mempunyai apal, mempunyai zat. Tetapi sifat dan apalnya ini lengkap di waktu dia melihat itu, gerak diamnya ini nampak kesempurnaan yang punya zat yang menggerakkan itu. Disitulah namanya inkisafut tam namanya. Mukasyafah namanya, terbuka rahasia di dalam dirinya. Al insanu sirri wa sirri sifati. Insan itu kata Allah Ta'ala, manusia itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu adalah sifatku. Nah kita sebenarnya ini kenyataan sifatnya. Kalau kada ada sifatnya ini kada mungkin kita mewujud. Nah kenyataan sifat itulah disebut af'al. Maka seluruh batang tubuh kita ini disebut namanya af'al. Seluruh alam ini adalah af'al. Kenapa? Kenyataan sifat. Contohnya seperti ini. Nah, ini af'al namanya. Nah bergerak. Bergerak ini kadang mungkin kalau kada ada sifat kudrat menggerakkan. Nah makanya kita ini seluruh batang tubuh kita ini kenyataan af'al namanya. Kenyataan af'al ini nah kenyataan daripada sifat. Af'al dan sifat ini kenyataan daripada zat. Munnya kada ada zat kita ini kada bisa kita bergerak. Af'al itu kada nampak kalau kada ada zat. Sifat itu kada nampak juga kalau kada ada zat kita. Sedangkan batang tubuh kita ini seluruhnya ini adalah kenyataan sifat, kenyataan af'al, kenyataan zat Allah Ta'ala. Nah, makanya kita tuh disuruh memanakkan, menghilangkan af'al kita, menghilangkan sifat kita, menghilangkan zat kita. Supaya apa? Supaya nampak siapa yang sebenarnya punya zat, siapa yang punya sifat sebenarnya, punya af'al sebenarnya. Itulah di dalam ilmu tauhid dinamakan namanya mutu qabla antamut. Matikan sifat ikam, matikan af'al ikam, matikan zat ikam, supaya nampak siapa yang hidup sebenarnya. Demi Tuhan. Panjang. Kurau hadir, Masya Allah, Muhammad Rasulullah. Paham kira-kira pian? Kalau kada paham sadang tuh pian. Itu terperinci sudah. Apakah mazi dan wadi itu termasuk istinja? Ya di istinja karena dia najis. Kalau mani itu ada najis. Istinja itu artinya dibersihkan. Kalau madi itulah banyu kami. Masya Allah. Kita tergantung pertanyaan, tapi pertanyaan ini luar biasa lah. Guru kayak apa supaya bini taat lawan laki? Ya bawa pengajian ke inggi. Waalaikumsalam Kak Acu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengucap salam Guru Udin Gambut Guru di Marabahan. Guru Udin Gambut Guru di Marabahan. Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Bagaimana caranya agar istri? Ya, menurut tadilah, Masya Allah. Apakah hukumnya berisi ilmu besi itu Guru? Kada apa-apa. Ilmu itu bagus saja kita pelajari. Ulun bahari belajar harus bertaan ilmu macam-macam ulun pelajari. Karena itu menunjang dalam ilmu hakikat kita. Dulu kalau kita belajar ilmu hakikat itu dilajari juga ilmu pahlawannya. Karena belajar ilmu hakikat itu nanti kan ada jurusannya ke kepahlawanan. Nah, pian kena kalau belajar ilmu hakikat tuh gurunya menjelaskan masalah rakam tuh banyak kepahlawanan kena. Tetapi kalau gurunya ahli di bidang ma'rifat, sudah ma'rifat gurunya, maka ilmu kepahlawanannya itu di bidang nang rakam-rakam itu akan dipanakkannya nanti kepada af'alullah. Maka semuanya itu, makanya ilmu kepahlawanan itu nanti hilang. Kalau kita belajar ma'rifat itu, ilmu pahlawan itu hilang. Makanya seluruh ilmu itu dulu ulun bakari. Ilmu nang ilmu kepahlawanan dulu itu. Kenapa? Karena kita sudah bertemu siapa sebenarnya yang sebenar-benarnya hebat itu.
Karena bila gurunya kada ahli, kita nanti merasa hebat. Karena kita merasa tagu, merasa berisi bacaan ini, merasa berisi ilmu ini. Nah itu macam-macam nanti semuanya itu sebenarnya didapatkan di dalam ilmu tauhid. Kenapa? Karena setiap ilmu bibinian kah, ilmu kepahlawanan kah, ilmu mendatangkan duit kah, ilmu mendatangkan kasih sayang orang kah, itu lihat jaganya di terakhir bacaan kalimatnya itu berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah aja. Kalau pian sudah terbuka kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu pian kada perlu lagi ilmu yang lain. Kenapa? Karena yang punya ilmu sudah pian dapatkan. Yang punya ilmu, pian ilmu apa aja, ilmu jaga, ilmu apa kah? Lihat aja bacaannya di terakhirnya tuh berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang menjadi masalah tuh bila pian itu kada kenal dengan la ilaha illallahnya itu, pian terpegang itu ilmu tadi itu. Tapi kalau pian sudah mengerti dengan ilmu la ilaha illallahnya itu, sudah mengerti bertemu dengan kalimat la ilaha illallahnya itu, nah, paham terbuka hakikat la ilaha illallahnya itu, maka pian berarti memegang yang punya ilmu itu, bukan ilmunya lagi yang pian pegang. Yang punya ilmu yang pian pegang, yaitu siapa? Zat yang wajibal wujudnya tadi itu. Al-hidayah bagus, masya Allah. Waalaikumsalam, masya Allah. Amun orang menjalani ilmu tauhid, ilmu kepahlawan, otomatis didapat jua atau kadagur, otomatis didapat. Karena pajar ulun tadi, karena orang yang belajar tauhid itu bila terbuka rahasianya daripada ilmu tauhid itu, yaitu sampai wasil. Lihatnya orang yang wali-wali itu sampai ke makam wasil. Pian jagau kayak apa aja mendatang wan sidin tatu nang sebijian awak sampai ke mata batatu tuh. Duduk ya sidin. Duduknya. Kenapa? Karena sidin mesra dengan yang punya ilmu itu sudah. Seluruh alam ini kan mesra dengan nurullah. Nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tuh kada usah gin mesra dengan nurullah. Orang itu senantiasa memusahadakan nur Muhammad dia biar tatu sampai ke mata, biar tatu sampai ke dalam telinga, biar taguh dengan apa aja, tahan bakar, tahan sinsu, tahan apa aja, ujar orang nang ahli itu. Sini kami sidin. Itu tunduknya. Kenapa? Karena intinya wadah sidin. Ampun ilmu itu nah mesra dengan sidin. Ilmu apa aja mesra sekali aja sidin mencapai di bahu tunduknya. Sembahyang sunnah membaca Fatihah aja kada apa-apalah guru minta relawan kada apa-apa. Membaca Fatihah aja. Ya Allah sambil menjawab di bawah lah. Allahu ruhun Muhammadun jasad kita panggur kita pangapa guru. Iya itu. Sudah ada di PT ulun itu. Ya, Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Kita ini nah kenyataan daripada nur Muhammad ialah. Namanya Allah. Jadi nur Muhammad tuh kalau dia jahir itu namanya Muhammad namanya. Makanya kalau kita jahirnya batinnya apa? Ruhun. Wa'lamu annabikum Rasulullah. Itu kalau jahirnya seperti itulah. Ketahuilah bahwasanya di dalam diri kamu itu ya Rasulullah. Maksudnya tuh hakikat daripada Rasulullah. Siapa itu? Yaitu Nur Muhammad namanya. Nur Muhammad. Kita bergerak berdiam ini nah kenyataan Nur Muhammad. Ujar Habib Ali, Innallaha khalaqal qabla asya nuran nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa minhu taparra'al wujuda khalqan ba'da khalqin fi mahadasa wa ma taqaddam. Ujar Habib Ali, awal-awal dijadikan tuh Nur Muhammad. Awal-awal dijadikan tuh Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad itulah jersidin terpancar seluruh makhluk baik nang dahulu ataupun nang kada. Padahal kalimatnya itu kada seperti itu dalam ilmu hakikatnya lah. Tapi Habib Ali itu kan dia kada menjelaskan sidin, bukan kita menyalahkan, cuma kita harus mengetahui wa minhunya itu nah. Kalimat minhunya itu adalah lil istighraq namanya. Lil ibtida namanya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan satu kali aja Nur Muhammad, inna arsalnaka rahmatan lil alamin bi kana makana wa biyakun mayakun. Jadilah Nur Muhammad. Maka seluruh alam ini sebenarnya sudah ada di dalam Nur Muhammad. Nah, kita ini kayak apa? Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Muhammadun jasadun. Kita ini namanya bila kenyataan daripada Nur Muhammad adalah namanya Muhammad kita ini. Seluruh alam ini namanya Muhammad namanya. Kenapa? Karena dia kenyataan daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu apa kan? Rahmatnya Allah Ta'ala. Kada nampak Nur Muhammad atau alam semesta ini termasuk gerak kita, termasuk geritik hati kita. Amun kada ada roh lawan kita ini. Roh itu siapa garang? Roh itu adalah kenyataan daripada Nur Muhammad. Berarti kita ini bergerak berdiam seluruh alam ini ada rohnya, yaitu Nur Muhammad asalnya.
Kada nampak seberataan ini Nur Muhammad, Nurul Mustafa, Mambaul Akwan, Hayatul Akwan, Ruhul Akwan, Sirul Akwan. Rahasia daripada seluruh alam ini Nur Muhammad seberataan. Artinya bahasanya tuh kadeda sebiji-biji pun alam ini nang nampak tuh satu aja, yaitu Nur Muhammad. Itulah namanya suhudul kasrah fil wahdah. Memandang yang banyak seberataan ini satu aja asalnya, yaitu Nur Muhammad. Begitu juga dengan kita. Kita pandang diri kita ini. Kita ini bagarak badiam ini adalah kenyataan roh. Sedangkan Rasulullah itu Abur Roh Albur Arwah namanya. Seberataan roh itu asalnya daripada Rasulullah, hakikat daripada Muhammadiyah yaitu Nur Muhammad tadi itu. Jadi Allahur Ruhun, Nur Muhammad itu kada mewujud, amun kada dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan Nur Muhammad itu adalah kesempurnaan apal, kesempurnaan sifat Allah taala. Nah, orang yang mesra dengan Nur Muhammad berarti nampak dengan apal Allah taala. Orang yang memesrakan Nur Muhammad berarti tajalli kebesaran Allah taala. Orang yang memesrakan Nur Muhammad berarti dia mesra dengan Nurullah, nampak dia itu apalullah pada dirinya. Jadi kita ini boleh dikatakan kita ini bergerak adalah kenyataan roh, benar. Kita ini bergerak kenyataan daripada Nur Muhammad, benar. Kita melihat, mendengar kenyataan daripada Nur Muhammad. Kenapa? Karena seluruh batang tubuh kita ini kenyataan Nur Muhammad. Kalau kita nyatakan bahwasanya diri kita ini kenyataan Nurullah, benar. Karena Nur Muhammad itu tidak nampak, tidak mewujud kalau kada dijadikan oleh Allah Ta'ala. Jadi orang yang memusahadahkan dirinya, menyatakan dirinya adalah kenyataan Nur Muhammad, sama dengan menyatakan dirinya itu kenyataan daripada Af'alullah. Tetapi kita ini supaya sempurna dulu zahir batin kita ini, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ya Nabi, ikuti aku. Nah, sembahyang musahadahkan Nur Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah kenyataan Nur Muhammad yang sempurna, yang langsung tajalli kepada Allah Ta'ala. Sedangkan kita kada. Kecuali kita itu waqtul buyuti min abwabiha. Di dalam Al-Quran disebutkan, datangi pintu rahmatnya itu, pintu ma'rifat itu melalui pintunya. Siapa? Yaitu Rasulullah. Pintu-pintunya apa aja? Sembahyang, sesuai dengan ajaran Nabi, bersedekah sesuai dengan ajaran Nabi, berbuat baik sesuai dengan ajaran Nabi. Itulah pintu-pintu supaya kita tuh nampak rahmat daripada af'al Allah Ta'ala pada diri kita tadi. Itulah makam musahadah namanya. Ketika seseorang itu beribadah, dia memusahadahkan Nur Muhammad, dia memusahadahkan af'alullah, bahwasanya itu rahmatnya Allah Ta'ala, maka itulah pintu untuk menuju ma'rifatullah namanya. Wallahualam. Amun kita tuh mesra dengan Nurullah aja. Nur Muhammad apakah langsung mesra? Kada. Kita nih jalan memesrakan ini belum tentu mesra dulu. Nah, itu perlu pian ketahui. Jadi orang yang memesrakan Nur Muhammad itu belum tentu mesranya. Tapi naranya sudah mesra namanya di dalam musahadah. Aku bergerak, aku berdiam, aku melihat. Itu namanya di pandangan musahadahnya namanya mesra anyar. Kalau pian mesra nanti jali itu nang di Madinah yang terjadi. Kena mesra tu lejat namanya bila sudah mesra. Amunnya kada lejat pian waktu memusahadakan ni kada lejat. Itu belum mesra lagi. Ketika seseorang itu merasakan kelejatan itu baru mesra. Orang dia bermesraan. Bila ia merasakan lejat baru mesra. Kalau ia masih membayangkan tu mahayal masih, dalam artian musyahadah namanya. Basingga wadah ulun gure sidin di Martapura, masya Allah. Ingin nasyanaim apa tadi itu nasyanaim. Amun buhan pian lewat Sungai Tabuk musala parak pos polisinya. Iya kah? Masya Allah. Iya. Oh iya. Insya Allah kena Nasya Naim lah. Yang kada tahu. Naman sidin Guru Udin. Naman sidin. Apa tuh? Guru ulun umpat pian jadi pembantu pian, kada bagaji, kada penting. Putra Kalting, masalah. Waalaikumsalam. Anjeli, masya Allah. Yang hendak mondok lah anaknya tempat ulun gratis saja. Kalau hendak mondok di tempat ulun gratis. Gratis makan, gratis kitab, gratis belajar, gratis asrama. Awalnya pol gratisnya sudah. Jadi tempat ulun mondok gratis. Pokoknya gratis dari makan. Kalau ada berisi pakaian kita belikan pakaiannya. Guru ulun datang haul guru. Guru orang datang hal guru.
Disebabkan suatu sebabkah kadakah? Disebabkan suatu sebab. Hal itu datang namanya jajab namanya. Jajab itu ketika dia beramaliyah lalu diberikan nur syahadah namanya dengan dia, itu jajab. Asyik itulah. Bila orang tuh asyik itu diberikan jajab nanti. Makanya orang itu ketika dia mencapai ke makam ma'rifat itu dia jajab. Itu pasti jajab. Kayak pian tuh melihat presiden tuh jajab pian. Pian hendak pada bertamu presiden atau pian itu hendak pada bertamu artis. Sifatnya pian turuti, apalnya pian turuti, jatnya pian turuti, bahasanya tuh. Lalu ketika pian itu bertemu dengannya tuh jajab. Jajab tuh kegembiraan yang luar biasa karena tajalinya yang kita musahadakan. Itu pasti jajab. Makanya guru tuh jajab ya. Lihati dulu jajabnya. Jajabnya keasikan beruku aja. Jajab beruku berarti asik dia beruku. Lain orang berzikir itu memang warid yang diberikan Allah Ta'ala, namanya makam syahadah sebelum dia mencapai wasil. Nah ketika orang itu berwiritan, berduduk, bertafakur, ketika itu dia merasa dirinya ini tajali kebesarannya. Kalau kebegarak nampak dia, kalau memandang nampak dia, kalau berpandir nampaknya. Nah itu di situ dia nanti timbul jajab namanya. Nah jajab itu adalah makam wasil nanti. Nah itu habis itu ditutup biasa aja laginya seperti biasa. Pian bisa lah bila pian ba'amaliyah itu merasa senang, merasa nyaman. Ada juga orang ba'amaliyah itu kadang merasa nyaman, kadang merasa nyaman, itu belum. Nah, bila merasa nyaman itu pertanda bahwasanya nur itu diberikan sudah. Nah itu pian rasakan nur itu. Apakah berzikir pian atau kada? Sarah pian lagi. Rasakan dulu apakah nyamannya berdiam, enaknya diam, berdiam. Kalau enaknya berzikir, tambahi zikirnya. Karena itu akan membawa masuk kepada makam namanya futuhat, terbuka futuh pian. Alhamdulillah, mudah amin ya rabbal alamin. Barabai hadir guru inggi hitam setia masalah ulun telah membacakanlah amun lapas ya membedakan musyahadah lawan khayalan. Nah, kalau musyahadah itu menyaksikan sifat dan apalnya. Kalau mahayal itu mahayabang kemana-mana. Tapi kalau mahayalnya ya Allah, diulanglah mbak ya Allah. Mun ulun ini dijadikan pian kayak itu namanya berdoa namanya. Nang khusus daripada namanya itu musyahadah itu senantiasa menyaksikan. Bila kada apalnya sifatnya. Artinya setiap sesuatu pandangannya, pendengarannya, penglihatannya, gerak diamnya itu dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Ilahi anta maksudi warida kamatlubi a'tini mahabbataka. Itu nilainya musyahadah itu. Tapi kalau kalain misalnya ya Allah ulun ini banyak dosa, ampuni ulun. Itu bahagian daripada tafakur. Karena tafakur itu nilainya dua. Satu ada namanya doa, dan kedua adalah namanya musyahadah tadi, menyaksikan. Nah itu tafakur. Jadi bilanya nilainya musyahadah itu artinya menyaksikan sifat af'al asmanya Allah Subhanahu wa taala, digerak di diamnya, di pendengarannya, semuanya. Nah itu. Nanti setelah dia bertafakur itu lalu dilihatkan di hatinya. Nah, merasa berdosa misalnya, merasa senang, itu bahagian namanya warid namanya. Waridna itulah kunci daripada terbukanya futuhat namanya. Jadi pian bertafakur aja dulu, meristah aja dulu diri pian. Nanti diberikan rasa berdosa kah, rasa senang kah, rasa takut kah di dalam diri kita ini, atau kita merasa senang ya. Bergoyang awak senang, berzikir senang, berdiam senang. Itu pian sudah maknanya terbuka namanya pintu sahadahnya, pintu zikirnya. Bila pintu zikir itu terbuka, pian itu kada perlu mengucapkan la ilaha illallah, tidak perlu. Pian bergerak ini aja. Karena pintu zikir itu bila terbuka berarti seluruh batang tubuh pian itu berzikir. Batang tubuh pian itu terasa nyaman berzikir, bukan diucapkan enggak, tapi digerakkan nyaman. Bila pian memandang nyaman, bila pian melihat nyaman, rasa nampak dengan ini aja berduaan terus. Nah itu namanya terbuka pintu zikir. Bukan berarti kita ini terbuka pintu zikir itu lalu mul kita berzikir, enggak. Itu kalau di makamnya salikin, iya seperti itu. Di makamnya orang salikin pertama harus berzikir dulu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah. Nanti kalau dia diberikan sudah rasa lecet, itu aja enggak apa-apa lagi sudah. Kenapa? Karena yang dizikirin nampak dah. Kada perlu lagi, oi, udah apa-apa. Mun sudah kawan ada, sudah kada perlu menyebut namanya, oi. Sudah nampaknya kada perlu, den, kada perlunya. Nah itu dipandangnya Udin juga, didengarkannya Udin juga, dijapainya Udin juga, digerakkannya Udin juga. Jadi apanya lagi kalau yang dizikiri sudah nampak. Untuk apa namanya tadi? Untuk apa? Basirah nampak. Iya itu tuh.
Basirah itu terbukanya dengan musyahadah, senantiasa ingat, di geraknya, di napasnya, di pandangannya, semuanya itu milik Allah Ta'ala. Mutu qabla antabun. Matikan diri kita dulu di dalam hakikat, supaya kita itu nampak. Bolehkah kita seorang adik mempitrahi? Mempitrahi nang janda nang kada berduitnya boleh aja beizin dengan eja ikam kada berduit kalau nah aku beri duit boleh untuk ikam berpitrah atau kita beizin ikam aku ingin mempitrah ya pernah ikam aku pitrahi boleh harus beizin karena dia adalah orang yang balik berakal sudah ingat. Amun orang menjalani ilmu tauhid kalau menjalani ilmu tauhid kepahlawanan ini otomatis dapat sudah jelaskan tadi dapat jua atau kada guru dapat kalau ilmu hakikat itu sudah sampai rahasianya itu yang punya ilmu dengan dia apalagi ilmu kepahlawanan itu semua ilmu itu di mana anakannya dia yang punya ilmu siapa yang punya ilmu yaitu Allah Subhanahu wa taala amun pian itu orang yang sudah ma'rifat itu ya sudah karena dia yang punya sudah yang punya jain orang ini bila sudah mencapai ma'rifat kada bersembahyangan itu lain ma'rifat itu jelas luput sudah orang ma'rifat itu kembali kepada ketaatan karena dia mesra dengan sifatnya dengan afalnya nampak jamalullah semakin dia berbuat taat semakin nampak semakin dia berbuat taat semakin nampak jadi kalau orang mau mengaku ma'rifat kada mau berbuat taat kada ma'rifat itu ngarannya jauh benar wan ma'rifat itu. Yudi wara terima kasih Yudi amuk sungai danau ne umpat batakun guru lah mintarila zikir 7 kutub kada usah biar mikirakan zikir 7 kutub ini itu kayak apa guru bezikir itu 1 kali aja 1 tarik napasan 7 kutub dah ini apanya pian kada mengerti pian itu orang itu ditulis orang nih zikir misalnya la ilaha illallah zikir syariat Allah zikir hakikat artinya zikir apa zikir ma'rifat namanya itu pengalaman orang ma'rifat itu biar kini zikir kutub tu nak. Kenapa? Karena kalau kita menggerakkan ini bilanya tajali kutub tu sudah. Kada marupir malawati zikir 7 kutub yang seperti apa lagi? Karena semua zikir itu hilang ketika yang dijikiri itu nampak. Itu sudah. Mun pian belajar 7 kutub maksudnya zikir sir tu di bawah hati, di bawah latifah, di bawah hati 3 jari. Kayak apa pian merasakannya? Kada bisa pian. Yang habis itu sir tu zikir sir tu di sini anak kada anakannya sir. Setiap gerak kita, setiap yang kita ucapkan apabila kita itu mesra bahwasanya menyatakan la maujuda illallah maka seluruhnya itu sudah nampak tuh. Kada usah mikirkan 7 kutub zikir misalnya ada usah pian. Ulun namun pian belajar silakan ampun maaf ulun. Tapi pian terus terang pian kada mengerti tanya gurunya tuh. Mun pian hendak tahu kecuali gurunya tuh kada wasil lalu dia merinciakan itu masih membaca di kitab amun kita ini sudah bertamuan itu pian kada mengerti namanya 7 kutub 7 mana mengerti pian aku ini zikir sir buhannya nah orang zikir sir Allah dalam hati buhannya Allah nah itu masih di dalam perjalanan namanya boleh benar kada apa-apa pian dalam perjalanan ulun ni guru masih zikir syariat apa la ilaha illallah la ilaha bujur zikir syariat ucapannya la ilaha illallah tetapi ketika orang itu mengetahui rahasia la ilaha illallah maka dia sudah masuk kepada makam zikir sir namanya mengetahui sudahnya makam la ilaha illallah makanya zikir itu kalau sudah di tingkat ma'rifat kada lagi istilah zikir syariat zikir hakikat zikir ma'rifat itu tidak ada kenapa karena setiap gerak dan diamnya itu la tataharraku zarrah illa biiznillah tidak bergerak pun sedikit baik di luar kita ini ataupun di dalam batin kita ini illa biiznillah kecuali nampak di situ bi qudratillah bi iradatillah bi aunillah bila orang itu nampak seberataan itu bi qudratillah bi iradatillah bi sifatillah berarti nampak di dirinya sudah sebijian itu sifat Allah Ta'ala bertunduknya jadi zikir memandangnya jadi zikir bergeraknya jadi zikir melihatnya menjadi zikir mendengarnya menjadi zikir apapun yang ada pada dirinya itu jadi zikir sudah kenapa? Karena nampak sifat yang dizikiri tadi itu nah ini tahapannya tinggi tahapannya tapi itu berarti ampihan gura bijikiran nah jangan kayak itu
yang di makam yang kadang itu tetap aja berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita itu dari kita mengakui dulu, hanya kadang mengakui sampai kita tuh siapa sebenarnya yang mengakui itu, kita jalani seberataan. Kadang mungkin orang itu langsung jadi wali, kada bisa. Kadang mungkin orang itu bisa jadi panah, kada bisa. Harus melalui jalan zikir dulu, jalan orang awam, orang salikin, baru sampai ke tahap makam wasilin. Ulun jawabkan kenapa di atas tadi itu pertanyaannya, harus ulun menjelaskan yang di atas supaya pian paham. Tidak mudah untuk mencapai makam panah itu, makam wasil itu, terkecuali makam syariat pian jalani dulu. Makam mahabbah yaitu makam salikin pian jalani dengan di bawah bimbingan guru, dengan dituntun oleh guru zahir dan batin pian dulu, dituntun dulu. Itu pun belum tentu pian mencapai wasil. Belum tentu pian mencapai wasil. Puluhan tahun kita mengamalkannya, puluhan tahun kita menyembunyikan ilmu itu, puluhan tahun kita tidak mengharap yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sampai di dalam hati kita ini dibukakan la maujuda illallah. Kada berharap lagi kita selain daripada Allah Ta'ala, tidak bergantung lagi kita kepada Allah Ta'ala, sampai kepada makam la khaufun alaihim walahum yahjanun. Apabila pian tu kada sedih diberikan bala, apabila pian tu kada senang diberikan nikmat, standar saja memandang yang memberikan, maka berarti pian sudah sampai kepada makam wasil ilallah namanya. Walaupun kada ada bertulisan di dai pian, aku ni orang wasil, tetapi pian kada pernah sedih. Ada baduit biasa, ada baduit biasa aja. Dihormati orang biasa saja, kada dihormati orang biasa saja, dibenci orang biasa, dimuliakan orang juga biasa. Kenapa? Karena batin pian sudah nampak benar siapa sebenarnya yang mulia. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pian sudah meyakini bahwasanya segala puji ini seberataan untuk Allah Taala. Segala puji, pian kadang melihat lagi bala dengan diri pian, tetap pian puji. Kenapa? Karena pian sudah mengerti siapa sebenarnya yang memberi. Walau kayak apapun pian, tetap pian itu memuji terus. Makanya orang yang sudah makam wasil ini kadang mau menghina orang. Kenapa? Karena nampaknya sifat. Kenapa nampaknya apal? Kenapa nampaknya situ meliputi setiap sesuatu itu adalah zamalullah, kesempurnaan Allah Ta'ala. Makanya di dalam ilmu hakikat itu al khairu wa syarru minallah. Baik buruk itu nampak seberataan kesempurnaan Allah Ta'ala. Bila pian menyatakan baik buruk itu berbeda, ini jelek, ini berarti pian menghinakan Allah Ta'ala. Sama pian menyambat Allah Ta'ala, mengatakan Allah Ta'ala itu kada bersifat ilmu. Bodoh Allah Ta'ala nih. Bodoh Allah Ta'ala ini menjadikan makhluk kayak ini. Itu pian mencela sifat sidin. Kada nampak berarti dengan pian. Jadi kalau orang itu mengaku makrifat, lalu dia mencela orang, menghina-hina orang, berarti kada nampak di setiap makhluk itu jamalullah, kamalullah dengan inya. Berarti nya belum makrifat lagi sayangnya. Wah. Oh Ananda, Masya Allah. Secara halus kada mau paham wahdatul wujud, dia mengaku wahdatul kada. Paham wahdatul wujud belum tentu dirasakan wahdatul wujud. Orang paham ilmu ma'rifat belum tentu mengerti ilmu ma'rifat lah. Orang yang paham ma'rifat itu belum tentu ma'rifat. Jadi walaupun segudang kitabnya, walaupun 3 kontainer gudang ilmu ma'rifatnya, itu belum tentu ma'rifat. Itu ilmu masih. Ilmu ma'rifat itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertemunya kita dengan kebesaran Allah Taala. Itu baru ma'rifat bujur. Kalau pian mengetahui misalnya Presiden Soekarno itu kopiahnya hitam, bajunya tegap, rupanya bagus, bajunya bagus, celananya bagus, sepatunya bagus, itu baru pian mengenal namanya. Belum bertemu dengan Soekarnonya. Kalau pian bertemu dengan Soekarnonya, maka seluruh yang ada pada pian hilang nanti. Dengan apa? Dengan kemuliaan. Di mana kemuliaannya? Di mana pian nanti dinampakkan? Pian kagum dengan rupanya, berarti pian kagum dengan sifatnya. Nah, begitulah orang yang ma'rifat nanti kadang mesti dia itu diberikan oleh Allah Ta'ala terbukanya itu sifat, terbukanya apa, atau terbukanya itu zat. Itulah makam sir nanti. Ketika orang mencapai ma'rifat, terbukalah sifat Allah Ta'ala, berarti dia kenal nanti di sifat. Ada juga di af'al. Makanya ketika orang menerima mencapai kema'rifatan oleh Allah Subhanahu wa taala itu keadaan hal dia ketika menerima itu berbeda. Makanya ada yang menangis, ada yang terdiam, ada yang terus tertunduk zahir batinnya di hadapannya. Kenapa?
Karena yang dinampakkan setiap orang ma'rifat itu dibukakan basiriyahnya itu berbeda-beda pandangan batiniahnya yang dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Understand pian, itu harus mengerti pian. Keda sama. Kalau ma'rifat sama sebenarnya, yaitu nampaknya jamalullah, kamalullah. Tetapi ketika jamalullah nampak itu apakah sifat dinampakkan pian? Pian menyaksikan jamalnya atau merasakan? Karena di makam ma'rifat itu pasti dua itu pasti ulun sering menjelaskan. Sering kalau pian ini orang kada bisa itu. Orang itu di makam ma'rifat itu dua macam, menyaksikan kebesaran Allah taala atau merasakan kebesaran Allah taala, dua macam. Menyaksikannya di mana? Di dirinya. Merasakan kebesaran Allah taala di mana? Di dirinya. Makanya makamnya musyahadah itu sebelum ma'rifat, makam muraqabah itu di makam sebelum ma'rifat. Ketika dia ma'rifat pun tetap dua makam ini kada bisa terpisah, musyahadah dan muraqabah. Keduanya itu di dirinya, di seluruh alam yang dipandangnya, termasuk dirinya. Itulah nanti fa innama tuwallu fasama wajhullah. Kada ada yang nampak selain daripada kebesaran jamalullah kalau sudah di makam ma'rifat. Kamana aja menggerakkan, mendengarkan, melihat akan, diliputi di ketika itu. Nanti ditutup lagi. Itulah namanya tanazul namanya. Taraki. Ketika seorang itu naik daripada makamnya tidak ma'rifat, di alamnya, di alam mahjub itu terhijab, naik ke alam mukasyafah namanya, yaitu alam ma'rifatullah, yaitu alam tubadil, itulah wusul namanya, teraki namanya. Ketika itulah dinamakan mukasyafut tam atau insanul kamil, mukamil yang sebenarnya. Sempurna dia menyatakan dirinya tidak maujud, nampaklah yang maujud. Sempurna dia menyatakan dirinya tidak mempunyai sifat, nampaklah yang punya sifat sebenarnya. Sempurna dia menyatakan dirinya tidak hidup, maka nampaklah yang hidup. Di mana? Muraqabah, musyahadah. Dia menyaksikan pada dirinya atau merasakan pada dirinya diliputi yang hidup tadi itu. Jamalullah, kamalullah. Itulah di dalam Al-Quran. Wa nahnu akrabu min hablil warid. Kata Allah, kami itu lebih dekat daripada urat leher engkau. Wallahu a'lam. Simatkan ya. Nur Wahid, terima kasih Nur Wahid. Wah, ini Nur Wahid nih lengkap sudah tuh. Datu, masya Allah, Datu Heliane. Yang belum pulau silahkan. Yang mau mendaftarkan anaknya sekolah pesantren atau anaknya yang ada keluarga tetangga yang tidak mempunyai biaya untuk sekolah pesantren, silahkan di tempat ulun, gratis saja mondoklah di tempat ulun, tidak dipungut biaya. Ini tidak dipungut biaya. Sekolah kitabnya semuanya ulun penuhi insyaallah. Apabila pian kakurau lebaran ini kada boleh kayaknya kakurau. Guru, jika kita ini talqin zikir dengan wakil talqin, dengan wakilnya, lakin tidak bertemu murabi mursyidnya, bagaimana itu guru? Kada apa-apa, karena dia izin daripada talqin itu, izin daripada murabi mursyid, berarti namanya itu apalah badal mursyid namanya. Badal mursyid, kada apa-apa pian. Dengan badal mursyid itu. Cuma kalau bisa itu dengan mursyidnya. Badal itu kan sebagai ganti. Nah, badal itu berarti orang yang sudah dipercaya memang jiwa, tapi dia belum murabi mursyid lagi. Dia sekedar menalkin saja lalu dia tinggalkan seperti itu. Kalau pian dengan murabi itu, pertama pian harus dekat dengan murabi mursyidnya, langsung pian dengan murabi mursyid dekat. Habis itu ditalkin beliau, kalau bisa berkhidmah dengan beliau, dengan murabi mursyid itu. Karena ada dua hal orang itu berkhidmah itulah. Orang berkhidmah itu akan mendapatkan sir daripada gurunya, walaupun dia tidak mengamalkan tarikatnya. Orang ini tidak mengamalkan tarikatnya, tetapi dia berkhidmah dekat dengan gurunya. Maka kadang-kadang orang itu menjadi khalifah daripada guru murabi mursyid itu, kadang tidak terlihat dia beramaliyah. Standar saja dia beramaliyah, sholat biasa saja, tetapi hatinya itu penuh dengan gurunya, geraknya penuh dengan gurunya, pandangannya penuh dengan gurunya, pendengarannya penuh dengan gurunya, harapannya penuh dengan gurunya. Bahkan bunyi air pun, bunyi benda yang jatuh pun terasa suara gurunya. Orang ini nomor satu sudah. Kada usah lagi pian memikirkan mengamalkan apa dia.
Pendengar itu semuanya. Berarti hatinya itu benar-benar penuh dengan gurunya. Bila hatinya penuh dengan gurunya, telinganya, pendengarannya itu terasa seperti gurunya sudah. Nah itu orangnya walaupun bertarikat kalah orang yang bertarikat. Orang yang mengamalkan tarikat ini dengan murabi mursinya kalah dengan orang ini. Kenapa? Karena dia benar-benar sudah hatinya itu tidak ada yang didengar. Wahid sudah pandangannya. Tidak ada yang dilihat selain daripada gurunya. Inilah orang yang panah dengan gurunya. Dan orang yang bisa seperti itu adalah orang yang cinta dengan gurunya. Yang kedua orang yang tunduk. Bila cinta pasti tunduk. Mahabbah namanya dengan gurunya. Itu ada perlunya memikirkan. Makanya kalau pian tuh sudah masuklah berzikir tuh. Kalau pian tuh ahli zikir, mendengar apa aja seperti zikir sudah. Mendengar kipas angin, zikir, bunyi kendaraan, zikir, gerak badan pian, zikir. Kenapa? Hati pian penuh sudah dengan zikir. Kalau pian hati pian kada penuh, itu kada bisa pian. Makanya orang yang ketujuh melihat sinetron itu, kalau hatinya penuh dengan sinetron, mendengar sedikit aja, sinetron nah ini. Film Korea ini. Sudah hafalnya. Nah, cara bertobat kepada kedua orang tua yang telah tiada kayak Pak Guru. Satu, banyak mendoakan sidin. Yang kedua, seringi jarah ke kubur sidin. Karena ada hadis Nabi, orang yang jarah ke kubur Nabi itu walaupun ke kubur Nabi ya, ke kubur orang tua, walaupun di masa dia itu, maksudnya di masa hidupnya dia adalah orang yang kada berbakti, dia dimasukkan termasuk orang yang birrul walidain, orang yang baik dengan orang tuanya. Nah, batakun guru, bujurkah kita ini? Kita kada boleh bakaku Nur Muhammad. Boleh aja kita bekaku, apa ngalenya mengaku, karena kita di dalam pelajaran itu kita harus menyatakan diri kita Nur Muhammad dulu. Tapi jangan di warung cel nukar wadai. Jar aja siapa nukar wadai ini pang cilai Nur Muhammad nih. Udah mau kayak itu. Yang jujur siapa ngarani kam ditakon orang maulah KTP Nur Muhammad. Jangan kayak itu. Kita itu di makam musyahadah itu ketika kita menyatakan itu kan mesti di mulut. Kita itu harus menyatakan diri kita ini zahir batin itu Nur Muhammad. Itu di dalam pandangan musyahadah kita. Jangan pandangan di warung. Tapi kan bergaya-gayaan namanya dalam ilmu hakikat. Yang kita ini menyatakan nah bergerak kita ingatkan Nur Muhammad, mengangkat tangan ingatkan Nur Muhammad, bergeraknya turun naiknya menapas kita sabarataan, karena seluruh batang tubuh kita ini kadang mewujud pada hakikatnya yang mewujud cuma Nur Muhammad. Kayak itu dulu kita memasrakannya. Amun kada kayak itu kayak apa pian hendak memasrakannya. Orang hendak memasrakannya dengan penyanyi Korea itu bajunya diturutinya, pakaiannya diturutinya, suaranya diturutinya, gayanya diturutinya. Supaya apa? Supaya mesrainya dengan siapa? Dengan penyanyi Koreanya. Amun pian anak mesra dengan Nur Muhammad itu turuti Nabi. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni ya Nabi. Bila ikam hendak mendapatkan cintanya Allah Ta'ala, ikuti aku ya Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu adalah kenyataan Nur Muhammad yang mutlak, yang langsung tajali dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah ketika kita sembahyang, nyatakan bahwasanya yang sembahyang ini adalah Nur Muhammad. Siapa yang memandang? Nur Muhammad juga. Nur Muhammad juga yang mandang, jangan pian. Aku sembahyang ini tahulah buahnya. Aku ini Nur Muhammad buahnya. Nah akunya itu jangan lagi diucapkan. Yang memandang ini pada hakikatnya Nur Muhammad sudah. Artinya Allahu Akbar biasa aja. Kada usah Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad. Nggak bisa kayak itu, kada usah. Santai aja. Aduh itu menyatakan tuh kan kita bergerak nih sudah. Siapa yang menyaksikan Nur Muhammad itulah yang menyaksikan kenyataannya. Kita kan ada demi Tuhan. Nah, itulah. Nah, bujurkah dulu kita ini kada boleh apa itu? Kada boleh apa? Karena jarak makan. Apanya itu? Ini bagus ini lah. Ini apa pertanyaannya nih? Bujurkah jua guru kada boleh jar madahkan pohon-pohonan hewan dan yang lainnya itu ada di dunia ini Nur Muhammad karena jarak makan. Jarak jar. Apanya itu? Ngisobaratan tapi kan harus nyatakan nah kayak Allah kayak nah nyatakan nah kalau kita ini memandang ini nah Nur Muhammad, yang memandang Nur Muhammad, nah menggerakkan Nur Muhammad, yang diminum Nur Muhammad, yang merasakan Nur Muhammad, mana ada Nur Muhammad berkat Rasulullah kalau orang jambat inilah
Mun kada kayak itu pian kada mau memesrakan itu. Makanya ulun bahar itu belajar sampai ngaran ulun itu diganti Muhammad Nur supaya zahir Muhammad itu rahasia dari ngaran itu Nur. Nah, itulah Nur Muhammad itu kalau dia jahir namanya Muhammad. Kalau dia berdiam merasakan itu nur yang timbul. Makanya gitu kalau ngaran pian Muhammad Nur namanya Nur Muhammad yang mana? Sebijian batang tubuh adalah nang kada Nur Muhammad kada ada. Kalau seluruh alam nih ngarannya Nur Muhammad adalah nang kada Nur Muhammad. Bagarak badiam semuanya Nur Muhammad namanya. Makanya kalau pian makan minum rasakan aja nang diminum Nur Muhammad, yang memandang Nur Muhammad, nang menggerakkan Nur Muhammad, nang menyatakan Nur Muhammad. Mana pian dada. Makanya musahadah Nur Muhammad tuh lama kita itu melatihnya tuh supaya bujur-bujur tajali waktu kita berdiam nih rasa bujur di Nur Muhammad itu kita berdiam. Kadada kita lagi nampaknya tuh cuma Nur Muhammad aja. Iya, jangan ada akuan. Mun pian menyatakan diri pian tuh Nur Muhammad mana ada lagi pian. Niat zakat fitrah guru. Mantap nawa itu an ukhrija zakatal fitrati an nafsi fardalillahi taala. Sejam sudah. Iyalah. Yang hendak mondok silahkan dengan ulun lah, gratis. Anaknya umur di atas 20 tahun, dia di bawah 20 tahun, di atas 12 tahun mondok. Itu dengan ulun gratis. Kalau hendak umrah nanti bulan 7 dengan ulun. Bulan 7 kalau hendak umrah dengan ulun. Nah, kalau hendak umrah nanti itu dengan ulun. Bulan 7 insyaallah. Yang hendak menukar surban silahkan cek keranjang kuning lah. Anak nukar surban, nukar tapih, silahkan cek di keranjang kuning. Kena kita simatkan lah. Guru bolehkah fitrah lawan dan sanak? Boleh aja kalau hanya berpisah rumah, sudah kada serumah lagi. Dan ini termasuk orang yang orang yang berhak menerima zakat. Guru mau tanya apakah persaksian tentang syahadat itu diri kita zahir dan batin? Ya, kalau hal penyaksian itu di makam musyahadah harus zahir dan batin. Supaya kita tidak ada yang menyaksikan. Dialah yang menyaksikan dia. Dialah yang menyaksikan kenyataannya. Allah contohkan seperti inilah. Jangan umur 20 atas 20 tahun. Kenapa jadi kita menyaksikan? Makanya kalimat la ilaha illallah itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pian perhatikan inilah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Arti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi ma'adahu. Seluruh alam ini bahajat dengan Allah Ta'ala. Dan nampak di dalam alam ini kekayaan Allah Ta'ala. Ulun ulangilah. Makna la ilaha illallah itu al-mustaghniyan an kulli ma siwahu. Artinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu Allah Ta'ala maha terkaya daripada yang lain. Dan selain daripada Allah Ta'ala yaitu makhluk berhajat dengan Allah Ta'ala. Makhluk itu apa garang? Ma siwallah. Selain daripada Allah Ta'ala. Dahulu kita ini kadada berhajat untuk diadakan Allah Ta'ala. Setelah kita diadakan bahajat untuk dilihatkan, digerakkan, apakan lagi, dibandirakan macam-macam. Berarti kita nampak di dalam diri kita ini zohir dan batin kita ini bahajat lawan Allah Ta'ala. Hatta begeritik hati kita ini bahajat untuk digeritikan Allah Ta'ala. Itulah namanya setiap makhluk itu kada bisa lepas daripada sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Kenyataan sifat dan apal Allah Ta'ala. Atau kenyataan sifatnya ada Bapak. Pian sambat, kam ulun gure musahadahnya di sifat aja. Bujur. Karena kita ini kenyataan sifat. Kenyataan sifat itu nampaklah di kenyataan sifat itu apal Allah Ta'ala. Yaitu kita ini mawujud. Sifat kudrat. Dengan kudratnya kita mawujud. Dengan iradatnya, dengan kehendaknya kita mawujud. Mawujud suara kita. Mawujud pendengaran kita. Mawujud penglihatan kita. Sebertaan pada diri kita ini kenyataan sifatnya. Nah itulah. Jadi kita ini kenyataan itu. Jadi kita tuh harus menyaksikan tuh di mana? Di diri kita. Kita menyaksikan. Menyaksikan. Nah kita ini bergerak. Digerakkan. Artinya bergerak nih karena kita punya sifat. Bergerak kita ini namanya af'al namanya. Af'al. Padahal kita ini af'al sebijian sudah. Cuma cara musahadahnya tuh seperti itu. Rasakan di af'al kita ini bergerak kita ini namun kada bisa aku nih bergerak, kada bisa aku melihat, kada bisa aku mendengar kecuali didengarkan, dilihatkan, digerakkan. Berarti ada sifat nama lihatakan ada nama menggerakkan. Sehingga jahirlah pendengaran kita, jahirlah penglihatan kita, jahirlah gerak kita karena ada afal tadi. Afal dan sifat tuh kadada kalau kadada zat kita ini.
Mana ada bergerak kita ini kalau ada zat kita ini. Nah, zat kita ini nampak berarti sifat dan apa Allah Ta'ala menjadikan. Makanya disebutlah apal namanya kita ini sebijian. Seluruh alam ini bilanya nampak namanya apal. Ini kalau musahadahnya di tauhid. Nah, nampaklah apal Allah Ta'ala. Kalau di Nur Muhammad, nampaklah Nur Muhammad. Seberataan ini kenyataan Nur Muhammad. Kalau musahadahnya di Nur Muhammad. Kalau musahadahnya di tauhid, nampaklah apal Allah Ta'ala lawan kita. Nah, nampak apalnya, jadi rasakan dia. Ketika orang itu memasrahkannya dengan zikir, namanya memanakan sifat 7, mematikan sifat 7, memanakan sifat 7 dengan apa? Dengan zikir napasnya, misalnya ditahannya napasnya. Di situ dikatakannya la maujuda, la kudrata, la hayata illallah. Ketika dia merasakan menahan napas itu, tidak ada lagi yang maujud, tidak ada lagi yang merasa kudrat, tidak ada lagi yang merasa mempunyai ilmu. Lalu dibukanya matanya, lalu diucapkannya tadi Allah. Dia melihat batang tubuhnya. Allah itulah yang menyaksikan apa? Yang menyaksikan kenyataan daripada sifat-sifatnya. Siapa? Batang tubuh kita. Nah, itulah dialah yang menyaksikan akan dirinya sendiri. Dialah yang menyaksikan akan kenyataannya. Yaitu siapa? Makhluk. Kenyataannya. Karena Allah Ta'ala itu dahulu jar Allah Ta'ala itu adalah kanzun mahfid. Maka jar Allah Ta'ala, aku tuh hendak dikenal. Lalu aku jadikan makhluk siapa? Yaitu Nur Muhammad. Kita nih Nur Muhammadnya dan dijadikan. Alam nih Nur Muhammadnya. Supaya apa? Supaya kita nih mengenal lagi lawan sidin. Bahasanya itu seperti itu. Bahasanya. Tapi kalau pian di makam musyahadah nanti berbeda. Ini penjelasan secara zahir aja. Pian kena bila merasakan. Bila sudah mesra dengan itu musyahadah tadi. Makanya kita tuh makam salikin itu adalah makam musyahadah. Siapa yang menyaksikan diri kita ini sebenarnya itu? Nah, itu. Supaya tahu bahwasanya kita ini kadada. Wah, hukuman musyahadah lawan mursyid guru kayak apa aja? Iya seperti itu. Orang itu cepat wasil tadi yang ulun jelaskan pertama tadi. Orang cepat wasil itu satu pertama dengan panah dengan syekh namanya. Yang kedua panah pada Nur Muhammad, tiga panah pada Af'al. Pada jalur tauhid namanya. Nah, orang yang panah pada syekh itu sama dengan panah pada Nur Muhammad. Orang yang panah pada Nur Muhammad itu otomatis panah pada jalur tauhid. Karena Nur Muhammad itu hilang, syekh itu hilang, yang nampak apa? Allah Ta'ala. Itulah namanya jamalullah kamalullah. Jadi pian pelajari aja yang panah pada syekh itu seperti apa. Ini orang yang khusus panah pada syekh ini. Orang yang dekat dengan gurunya. Itu ada bisa yang lain. Kenapa? Karena dia melihat gerak gurunya. Sama orang memanakan dengan artis tadi. Setiap waktu dia itu ingat terus dengan artisnya. Ingat melihat terus dengan artisnya. Jadinya mudah memanakannya. Begitu juga orang musyahadah. Bagaimana orang itu memusahadakan Nur Muhammad kalau dia kadang mengerti Nur Muhammad? Bagaimana orang itu memusahadakan mentauhidkan apal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat kalau dia kadang belajar sifat 20? Apa? Apanya yang dimusahadakannya? Amun pian tuh hendak menghayalkan Udin, sedangkan Udin tuh pian kadang mengerti dengan Udin tuh kayak apa? Nah, jadi kuncinya kita itu musyahadah itu adalah belajar tauhid dulu. Belajar tauhid. Belajar masalah musyahadah Nur Muhammad, belajar kita juga masalah Nur Muhammad. Ini syariat Muhammad, iya. Masya Allah. Belajar itu lah. Masya Allah. Sambil di tap layar yang belum follow silahkan follow lah. Yang hendak beli surban silahkan cek keranjang kuning. Mana keranjang kuning ini? Ada. Nah, saat marifat yang paling tinggi itu menyaksikan. Menyaksikan itu marifat namanya. Atau merasakan. Nah, tadi sudah ulun jelaskan tadi. Orang marifat itu kan lepas daripada dua. Satu menyaksikan, dua merasakan. Makamnya itu kada bisa lepas musyahadah murakabah. Ulun jelaskan lah. Pian itulah ketika pian itu musyahadah dulu. Jadi makam orang ma'rifat itu namanya ibtidaul ma'rifat, namanya itu makam musyahadah namanya. Pian ini harus menyatakan seperti yang ulun katakan di awal tadi, menyatakan la maujuda itu namanya makam musyahadah, namanya makam menyatakan. Terus pian kalau kada menyatakan rasakan, yaitu dengan napas tadi ditarik napas, digerakkan badan, terserah pian. Nanti itu tergantung pian lah. Ulun ini mempelajari misalnya yang napas.
Yang napas ulun lajari. Kena pian bisa sendiri, kada perlu napas, gerak pian, diam pian, pandangan pian, pendengaran pian. Nah kalau dengan napas itu seperti ini. Kalau dengan napas pian tarik, napas pian itu memanakkan sifat 7 namanya. Tarik pian, rasakan, pejamkan mata pian, pian pejamkan mata pian, pian pejamkan. Nah pian pejamkan. Pian tarik hu, boleh pian ucapkan hu, ndak apa-apa. Kalau kada diucapkan hu ya kada apa-apa. Yang penting pian mengerti dulu. Pian tahan napas pian itu. Di dalam pian menahan napas itu pian boleh mengatakan la maujuda, la kudrata, la iradata, la hayata. Di dalam hati jangan dibuka dulu napasnya. Rasakan bujur-bujur sampai seperti melayang badan kita ini, merasakan siapa yang maujud sebenarnya atau siapa yang punya kudrat. Tidak mesti waktu kita menyatakan la kudrata, la iradata itu timbulnya la kudrata. Bisa nanti yang dirasakan tuh la iradata. Bisa yang mesra dengan kita. Ini pian kada mesti yang kita sampaikan. Bisa juga la hayata, benar-benar kita kada merasakan hayat. Sehingga lupa kita ini mengeluarkan napas kita. Karena hayat Allah Ta'ala itu meliputi kita. Sehingga kita itu hidup bukan napas lagi. Kada bernapas. Coba kalau pian merasakan itu nanti berarti pian mesra dengan sifat hayatnya. Lupa pian mengucapkan, mengeluarkan napas pian ini nah. Lupa. Bermenit-menit pian. Lupanya itu. Nah itu menunjukkan bahwasanya sifat hayat itu berarti meliputi pian. Kalau pian menyatakan di dalam menarik napas tadi kudrat pian, rasa kada mempunyai kudrat sebijian. Nah berarti sifat kudratnya yang mesra waktu kita menyatakan la maujuda, la kudrata, la iradata, la hayata tuh. Lalu kita buka nanti mata kita kalau sudah kita itu merasakan itu. Merasakan kudrat iradat karena meliputi kita itu kita bukakan Allah. Nah nampaklah si iradat itu melihat akan kenyataan iradatnya berarti. Kalau ini rasa hayat tadi meliputi, maka sifat hayat itu melihat ini kenyataan hayatnya pada diri kita. Seperti itu biar latihannya. Seperti itu dulu. Itu kalau kita di tahap pemula. Kalau kita sudah mahir itu bergerak biasa ya. Berdiam, berjalan, berduduk. Semuanya tuh tenggelam di dalam sifat yang 7 tadi. Mutu qabla antabut. Matikan diri kita dulu sebelum kita mati. Nah setelah itu nanti diberikan tubadil. Disitulah juga kita akan menyaksikan, bukan menyaksikan lagi, tapi sudah merasakan. Karena makam musyahadah dan murakabah itu nanti terjadi jerulun di makam ma'rifat, di makam wasil itu. Nah apabila kita dibukakan itu melihat kebesaran Allah Ta'ala, itu kita tertunduk. Tertunduk kita melihat kudratnya. Rasa kada bisa kita bergerak. Bergerak kita nampak sifat kudrat. Nah itu pian mengenal namanya sudah. Itulah makam Arab tu Rabbi bir Rabbi namanya. Pian kenal sifat Allah Ta'ala kudrat itu bukan di kitab lagi. Bukan di bacaan lagi. Bukan di pemandiran guru lagi. Tetapi pian sudah bertemu dengan sifat kudrat itu berarti. Di situ pian bujur ma'rifat dengan kudrat tadi. Di situ kena ma'rifat dengan sifat Allah Ta'ala. Itu pian baru pecah namanya ilmu pian itu. Karena bertemu sudah yang dengan sifatnya tadi itu. Yang sebenarnya. Kenapa? Waktu pian bergerak sifatnya itu nampak dengan pian. Terbuka rahasianya di gerak itu. Nah, biar pian tenggelam di gerak itu, pian merasakannya, nanti terbuka sirnya. Nah, sir itulah nanti yang akan menjabarkan sifat kudrat yang sebenarnya itu. Pian dengarkan aja. Ma guru kayak apa mendengarkannya? Malam yadri lam yajuk. Itulah sir namanya rahasia yang dititipkan oleh Allah Ta'ala di dalam batiniah, basiriah kita itu. Itulah namanya sir, namanya ilmu sir, ilmu laduni. Tetapi ketika kita mencapai itu, kada mesti kita diberikan sir itu. Bisa pian tenggelam aja dulu. Karena kalau sudah di makam sir itu berarti pian sudah termasuk min aulia, sudah termasuk orang yang dititipkan oleh Allah Ta'ala rahasia di dalam diri pian. Berarti pian adalah termasuk kekasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita itu belajar aja dulu untuk terbuka futuhat. Bukan membicarakan setelah terbuka futuhat. Kenapa? Karena bila terbuka futuhat itu tidak ada akhirnya. Tidak ada akhirnya. Sehari kita 1000 kali terbuka, maka 1000 rahasia akan dibukakan Allah Ta'ala. Innallaha wasi'un alim. Yang mana diberikan Allah Ta'ala di dalam diri kita. Itulah bahagian daripada kita. Karena tidak ada puncak ma'rifat itu. Tetapi semua yang diberikan itu adalah kesempurnaan ma'rifat bagi kita. Tetapi tidak ada habisnya untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 2 juta tahun umur kita ini ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan 2 juta tahun itu pula setiap detik kita dibukakan pintu ma'rifat oleh Allah Ta'ala. Maka tidak akan habis mengenal kema'rifatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Kenapa? Karena semuanya
sempurna namanya. Makanya disebutkan ulama, ketika orang mencapai ma'rifat, disitulah nampak jamalullah, kamalullah. Sempurnanya Allah Ta'ala tidak ada akhirnya. Kamalullah, itu jamalullah, keelokan dan kesempurnaannya, itu sudah lengkap sudah. Pian sampai meninggal pian, kada bakalan habis ma'rifat itu. Ada orang mengatakan puncak ma'rifat itu apa? Tidak ada puncaknya. Puncak ma'rifat itu kecuali kita ditutup daripada sir itu, baru itu puncak bagi kita. Tapi puncak bagi Allah Ta'ala tidak. Tidak ada puncak bagi kita mengenal. Ditutup, kembalikan lagi ke makam biasa, semakam biasa, wiritan lagi, dibukakan rahasia lagi, ditutup lagi. Makanya disebutkan di dalam kitab itu, puncak daripada makam salikin adalah ma'rifat. Puncak daripada ma'rifat adalah kembali kepada makam taat, yaitu makam salikin. Wallahu a'lam. Ada ulangan penjelasan pian sebab ulun terlambat. Iya, mudah-mudahan diberikan. Tuhan kada jadi Muhammad, Muhammad kada jadi madu Tuhan kayak apa? Iya kada maunya, kada mau. Tapi Muhammad ini kenyataan daripada Tuhan. Kenyataan sifat, kenyataan apa, tapi bukan berarti dia itu Tuhan lah. Nah, ulun contohkan lah. Yang ini nah, ulun maulah ini, ulun menjadikan ini. Nah, ini namanya kenyataan adanya ulun, adanya sifat saya, adanya apa Allah Ta'ala, maka jadilah surban. Maka surban ini kan bisa lepas daripada ulun. Asalkan kenal. Batang tubuh kita inilah kenyataan Allah Ta'ala. Kenyataan sifatnya, kenyataan apalnya, gerak, diam kita, melihat kita, perasaan kita, ruh kita. Sebarataan ini semuanya ini adalah kenyataan daripada yang menjadikan kita. Maka ketika orang itu kenal dengan yang menjadikan, bergerak dia ini, maka nampak yang menjadikan di situ. Sifat yang menjadikan itu, bukan sifatnya yang nampak. Sebijian orang yang menjadikan itu nampak. Seperti inilah. Kalau sampean tuh kenal dengan saya, melihat surban saya ini diletakkan di mana aja. Di mana aja pasti yang terjadi siapa? Saya yang terjadi di sini. Yang nampak tuh sampean melihat ini, tetapi nampak saya di sini. Sayanya di mana di sini? Tidak ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Kenapa? Karena ini lenyap dengan apa? Diliputi oleh saya. Ketika batang tubuh kita ini kita mengerti siapa yang menjadikan. Ketika kita bergerak, nampaklah yang menjadikan. Ketika kita berdiam, nampaklah yang menjadikan. Ketika kita bersuara, nampaklah yang menjadikan suara kita itu. Ketika sampian itu saya kasih baju seluruh batang tubuh sampian itu saya kasih baju. Nah ini Din, saya kasih baju sama kamu. Nah kamu pakai. Ketika kamu memakai baju itu, nah ketika kita menggerakkan baju ini, maka nampaklah yang memberi baju ini. Oh bagus Udin ini, bagus memberi aku baju, ngasih aku baju, ngasih aku. Nah itu nampak. Sedangkan kita ini seluruh batang tubuh kita ini adalah kenyataan dia. Bagaimana kita tidak nampak dengan dia? Itu apabila kita kenal. Iyalah yang adalah selalu diberi. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih yang hadir. Terima kasih yang hadir. Terima kasih Rahmat Abi. Masya Allah. Tabarakallah. Membagikan Ahmad Abi. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih memberi gift. Masya Allah. Penjelasan pian tadi adakah di YouTube? Ya di YouTube. Nanti dimasukkan ke YouTube. Nanti pian ini semuanya nanti ada di YouTube. Nanti dimasukkan insya Allah. YouTube-nya namanya MT Nurul Mustafa Lamandau. Nah itu pian lihat aja YouTube ulun itu. Bagaimana perjalanan orang salik. Bagaimana perjalanan orang wasil. Bagaimana orang sudah mencapai wasil. Ada semuanya di YouTube itu. Nah, di YouTube-nya namanya MT Nurul Mustafa Lamandau. Jangan lupa di subscribe, komen. Guru mohon penjelasannya tentang Ahmad. Ahmad itu Nur Muhammad namanya. Ahmad itu seperti inilah alam jagatlah. Kalau Nur Muhammad itu jahir, namanya Muhammad. Kalau dia belum jahir, namanya Ahmad. Nah makanya wa'lamu anna fikum Rasulullah. Kita ini kenyataan Nur Muhammad, namanya Muhammad. Namanya kenyataan Nur Muhammad. Jadi apabila kita memanakkan Nur Muhammad ini kepada Ahmad atau kepada Nur Muhammad, yaitu kepada Ahmad namanya. Makanya disebutkan Muhammad itu bila mim Ahmad ya. Yalah. Muhammad nih, Muhammad artinya kenyataan Nur Muhammad. Seluruh alam ini pada hakikatnya kalau kita mengaji ilmu Nur Muhammad, maka seluruh alam ini namanya Muhammad. Kenapa? Karena dia kenyataan daripada Ahmad.
Siapa itu Ahmad? Yaitu Nur Muhammad. Siapa itu Ahmad tadi? Yaitu kenyataan daripada Ahad. Makanya Ahmad itu kalau bila mim yaitu dia namanya Ahad. Siapa Ahad itu? Yaitu Nurullah. Rahmatnya Allah Ta'ala yang meliputi akan itu Ahmad, nampaklah dia itu di Muhammad ini, yaitu batang tubuh kita, batang seluruh alam ini. Yalah? Seperti itu tuh ada di fikih ulun itu dan menjelaskannya. Tapi menjelaskan tuh waktu jauh, sehingga kita itu benar-benar menjelaskan ini nanti ulun mencari jauhnya dulu. Nah, mudah-mudahan mesra. Artinya kalau kita memesrakan dari Muhammad, memesrakan Nur Muhammad, menyatakan Nur Muhammad, mengembalikan Muhammad ini kepada Muhammad yang sebenarnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu kita kembalikan ke sana, kita panakkan ke sana, zahirnya kita turuti, sunnahnya kita jalani, yaitu supaya kita mesra dengan Muhammad yang sebenarnya, yaitu Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu adalah Nur Muhammad yang nampak, makanya disebutkan terpuji. Muhammad, itu kenapa jadi terpuji? Karena di Muhammad itulah, di Nabi Muhammad itulah jamalullah, kamalullah, kesempurnaan sifat Allah Ta'ala, kesempurnaan apa Allah Ta'ala, sabarataan ada pada Nabi kita Muhammad tadi. Jadi pian hendak mengembalikan diri kita ini kepada Nur Muhammadnya seorang itu, supaya tajalinya, karena kita ini kada bisa tajali dengan Nurullah itu, kecuali kita ini mesra dulu dengan Nur Muhammad tadi, yaitu mesra dengan Rasulullah, yaitu menuruti zahirnya, dengan musahadah batinnya memandang Nur Muhammad lah yang sembahyang. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Dia kata Nabi, sembahyanglah sebagaimana engkau melihat zahirku, dan sebagaimana zahirku itu adalah kenyataan Nur Muhammad yang sebenarnya. Jadi kalau kita sembahyang, rasakan aja kita ini mengikut Nabi. Rasakan itu, musahadahkan ini gerakan Nabi. Pandangan batin kita adalah gerakan ini terbit daripada Nur Muhammad. Karena roh kita ini adalah kenyataan daripada Nur Muhammad. Jadi gerak dan diam kita ini adalah kenyataan Nur Muhammad. Jadi kada bisa lepas kita daripada Nur Muhammad. Sehingga waktu kita sembahyang itu benar-benar kita mesra dengan Nur Muhammad tadi. Di gerak kita, di bacaan kita, di pandangan kita, semuanya kada jalan nampak lagi selain daripada Rasulullah. Kada itu. Semuanya sudah. Itu. Karena Muhammad Rasulullah itulah yang bisa mengenal akan Allah Ta'ala. Kita kada bisa kita. Itu baru nanti Muhammad itu kembali namanya ke Ahmad. Nah, ketika orang itu mesra dengan Ahmad, yang dirasakannya Rasulullah. Waktu bergeraknya, waktu berdiamnya, dirasakannya itu Rasulullah, itu mesra dengan Rasulullah. Bilanya mesra dengan Rasulullah itu bisa sampai ke situ saja. Karena musahadah kita itu kadang-kadang sampai ke situ saja. Tapi kalau kurang benar-benar mesra dengan Nur Muhammad tadi itu, yang nampak tuh nanti af'alullah. Waktu sembahyang itu kada ada laginya merasakan. Itulah zauqiyah, itulah mi'raj mu'min namanya. As-salatu mi'rajul mu'min. Nur Muhammad itulah yang berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur Muhammadnya hilang, yang nampak Nurullah saja di ketika itu. Disitulah namanya muhaitun. Nur Muhammad itu diliputi Nurullah. Tenggelamlah seseorang tadi, Nur Muhammad tadi di dalam Nur Muhammad. Nur Muhammadnya tenggelam di dalam Nurullah. Yang nampak siapa? Zat wahdatul wujud. Itulah namanya wahdatul wujud. Sudah makamnya sampai kepada makam wahdatul wujud. Dari awal dia adalah wahdatul suhud, yaitu memandang Rasulullah, memandang Nur Muhammad. Tenggelamlah Nur Muhammadnya tadi di dalam wahdatul wujud. Yang nampak jamalullah, kamalullah yang meliputi Nur Muhammad tadi. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Nanti dimasukkan balizah, Masya Allah. Terima kasih Yusuf, Masya Allah. Jadi Nur Muhammad itu artinya mengikuti sunnah. Iya, kalau bisa kita tuh tenggelam kepada Nur Muhammad itu, kecuali satu, memusahadahkan Nur Muhammad dan menjalani sunnahnya dulu, seperti itu. Karena kita tuh harus mesra dengan Rasulullah. Kada bisa kita kada mesra sayangnya dengan Rasulullah.
Kalau pian itu mengaji Nur Muhammad itu pian harus mesra dengan Rasulullah. Caranya apa? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ujar Nabi, diajar Allah Ta'ala di dalam hadis kursi, ma yatakarrabul mutaqarribuna bil faraid wa nawafil hatta ahibbahu. Jadi kalau hendak mencapai makam sir, makam yaitu kuntu sami'an yasma'u bihi, kuntu basiran yasma'u bihi, kata Allah Ta'ala, jadilah aku ini pendengarannya yang ingin mendengar, melihatnya dengan aku, kata Allah Ta'ala, berjalannya dengan aku, kata Allah Ta'ala. Itu harus mengerjakan yang fardu, yang sunnah dulu. Kalau orang mengaku ma'rifat tetapi kada menjalani itu kada bisa. Kada ma'rifat itu ma'rifat syaitani namanya. Merasa ma'rifat tetapi tidak taat. Itu ma'rifat. Karena puncak daripada ma'rifat itu setelah kita menggunakan mengerjakan ketaatan sampai di makam kata Allah Ta'ala tadi, kuntu sami'an yasma'u bihi, kuntu basiran yubsiru bihi, itu kita kembali kepada makam taat, yaitu makam salikin. Puncak daripada ma'rifat adalah ketaatan, tunduk zahir dan batin, menyaksikan zahir dan batin. Itu kalau sudah ma'rifat, menyaksikan zahir dan batin. Ini sama-sama lambah bulan, Masya Allah. Kalau sudah paham tuh kada berkitab lagi masalah Nur Muhammad nih. Ilmu tauhid tuh, menjelaskan ilmu tauhid itu kada ada lagi di kitab kalau kepian paham. Kalau sudah dibukakan tuh pian kada perlu lagi menjelaskan. Kalau pang orang tuh misalnya bertamu gajah, cari pang cara belalai gajah kayak apa ya? Kada bisa pian. Orang yang sudah bertamu gajah itu dia kada perlu mencari kitab orang kayak apa belalai gajah. Di buku cari ya. Ndak. Dia langsung aja menyampaikan. Kenapa? Mengatakan. Kenapa? Nampak sudah di matanya. Jadi kalau pian itu hendak mengerti tauhid bujur, terbuka dulu ilmu tauhid itu, baru pian mengerti. Yang di buku itu baru teori perkataan aja. Pian hendak mengerti kudrat itu pian ketemu dulu dengan sifat kudratnya. Bertemu dengan orang yang bersama sifat kudrat itu, baru pian melihat dulu pian sifat kudrat itu, merasakan pulang. Pian dengan sifat kudrat itu gampang pian menjelaskannya. Makanya orang yang sudah bertamu dengan gajah itu mudahnya menjelaskan lebih daripada di buku itu. Dia bisa menjelaskan. Kenapa? Karena dia mencapai, merasakan, memandang belalai gajah. Nah, itu. Ketika orang itu mencapai ma'rifat, pian jangan bertakun di mana kitabnya. Semua yang di kitab itu adalah perjalanan yang ditulis oleh beliau ketika beliau itu mendapatkan itu masalah nur terbuka. Nah, seperti misalnya Abah Mahmud Hasil, itu Sidin menulis masalah Nur Muhammad, misalnya seperti kitab Sidin Sarantang Saruntung, apalagi itu namanya itu simpanan berharga. Itulah wajah sampai ke puting. Itu bahagian daripada futuhat. Nah, kalau orang sudah terbuka futuhatnya, membaca kitab Sidin itu tekureng aja. Senyum. Satu kalimatnya sebijian kitab itu sudah ada di wadah dia. Pian itulah kalau disebutkan orang misalnya Barabai aja pian. Pian pernah ke Barabai. Itu seluruh kota Barabai itu langsung nangkap pian. Langsung dapat pian. Misalnya orang sebutakan tulisannya kandangan. Pian pernah ke kandangan, dari tugunya tuh pian belum lagi orang bertanya, tahu deh pian. Tugunya ini jalannya tahu pian. Kenapa? Karena pian pernah ke Barabai. Jadi ketika orang itu mencapai ma'rifat, luas ilmunya, luas pengetahuannya. Kenapa? Karena dia pernah di situ. Karena pernah dia melihat mana hak pian untuk mendengar, mana hak pian untuk melihat, itulah bahagian daripada pian untuk mengetahuinya. Kalau dituliskan, wah kada bisa dituliskan. Karena setiap dia membicarakan itu akan terbuka rahasianya. Sebagaimana orang mengisahkan misalnya Banjarmasin. Orang yang kenal dengan Banjarmasin, wah dia kamu di mana? Pertanyaan kamu dipelihara kayak apa? Oh, dia sudah tahu dia pelihara, arahnya sini, jalannya sini, tahu dia. Begitulah orang ma'rifat itu. Ketika orang itu ditanya masalah ma'rifat, keilmuan masalah ma'rifat, dia akan membukakan rahasia-rahasia yang pernah diberikan oleh Allah Ta'ala, dibukakan di dalam hatinya. Ketika dia terbuka, maka itu tidak akan ada habisnya. Kanzum minallah. Dia sudah mendapatkan faidul ilahiyah, faidul rabbaniyah namanya. Orang ini disebut namanya alim rabbani, bukan alim kitab. Tetapi alimnya itu benar-benar Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkannya sudah. Makanya di dalam kitab amal ma'rifat itu disebutkan, ujar Abu Yazid Al-Bastami lah, ujar Sidin, kami itu masih mengambil ilmu daripada orang yang bisa mati. Tetapi kami, ujar Sidin, adalah orang-orang yang mengambil ilmu kepada orang yang tidak akan pernah mati.
yaitu Rabbani, namanya langsung daripada Allah Ta'ala. Itulah laduni, itulah ilmu sir, namanya sir. Nah sir itu nanti bermacam-macam, ada hikmah, ada ilmu, macam-macam nanti pian. Jadi orang misalnya ilmu rahasia aja, kadang mesti ilmu. Pian kalau mengarasi orang misalnya ilmu rahasia itu ilmu yang diberikan Allah Ta'ala, pian belum sampai ke makam sir berarti. Kalau orang tahu di makam sir itu tidak mesti yang diberikan Allah Ta'ala itu ilmu. Seperti Ibnu Atta'illah. Itu beliau diberikan oleh Allah Ta'ala hikmah. Dia setiap kalimatnya adalah hikmah. Hikmah itu adalah bagian daripada sir yang diberikan Allah Ta'ala. Makanya kitab hikam itu adalah hikmah. Itu kalau pian terbuka hikmahnya pian, pernah terbuka hikmah pian, pian mudah mengajarkan ilmu hikam itu. Ilmu hikam itu kenapa? Karena itu perjalanan sampean. Yang ditulis Ibnu Atta'illah itu adalah perjalanan ruhaniyahnya sampai terbuka hikmah. Kalau kita sampai dibukakan sir sampai kepada makam hikmah itu, maka kita paham baru sekali jika kita membaca kalimat Ibnu Atta'illah itu kita paham sudah. Paham kenapa? Karena sudah terbuka tadi. Seperti orang mengatakan bagaimana Palangkaraya. Nah, Ibnu Atta'illah menyebutkan bagaimana Palangkaraya. Orang yang pernah ke Palangkaraya itu tidak perlu dia berbicara. Kenapa? Karena seluruh di dalam hatinya sudah ada Palangkaraya itu. Ketika Ibnu Atta'illah mengatakan wa min alamatil i'timadi alal amaliyah. Nuksanur raja'i inda wujudi jalaliyah. Kata yang pertama Ibnu Atta'illah itu akan terbuka rahasianya. Tapi kita ini kadang-kadang terpaku dengan bacaan karena kita kadang pernah merasakan di makam itu. Kalau orang yang pernah merasakan menjalani apa yang dikatakan Ibnu Atta'illah adalah itu orang akan terbuka. Itu masa perjalanan salik sebenarnya. Perjalanannya itu panjang ceritanya itu kalau diceritakan. Dibukukan tidak bisa dibukukan. Adapun orang menulisnya, mensarahkannya itu adalah orang-orang yang juga terbuka. Sebahagian disembunyikan, sebahagian ditulis oleh mereka mensarahkan perkataan Ibnu Atta'illah itu. Makanya sarah hikam itu macam-macam, ada yang 4 jilid, ada yang 2 jilid, ada yang sejilid. Padahal syair sidin kan cuma 150, 60, 70. Perkataan beliau. Cuma yang mensarahkan banyak. Nah itu kenapa? Karena mereka juga terbuka. Sebahagian dibukakan, sebahagian ditulis mereka, ketika dibukakan sebagian tidak. Nah itulah seandainya Ibnu Atta'illahnya menuliskan semuanya itu tidak ada. Karena orang itu kalau dibukakan semuanya disimpan oleh Ibnu Atta'illah. Kalau dibukakan walaupun satu kontainer tidak akan habis. Karena apa? Karena itu minallah, itu faidul ilahiyah sudah makamnya. Pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa ditulis lagi. Ditulis itu sekedar kemampuan kita menulis saja lagi. Nah itu pian kalau sampai di makam itu pian pun seharian orang menulis perkataan pian tidak akan habis. Kalau sampian sampai ke makam itu waktu asyiknya. Seperti itu. Guru 4 batakun ulun ini kayak apalah amun sudah berma'rifat tapi belum berma'rifat lagi. Belajar aja banyak masih ada bagus mohon penjelasan. Kelakuan apa ini kelakuan apa saya? Yusuf terima kasih. Masih ada kada bagus. Kayak itu terus ini. Sebenarnya perilaku pian kalau sudah ma'rifat lalu perilaku pian kada bagus tapi pian ingat yang bagus itu menandakan pian ma'rifat. Artinya setiap orang yang ma'rifat itu kada pernah memandang dirinya bagus. Kenapa? Karena dia sudah melihat yang semuanya ini yang bagus kada ada. Yang bagus itu adalah Allah Ta'ala. Kalau orang tuh ma'rifat sembahyangnya merasa kada bagus. Kada sempurna. Kenapa? Karena setiap dia bergerak, berdiam, di waktu melakukan ketaatan, dia itu merasa dirinya kada bagus. Bahkan kada ada kebagusan baginya. Nang nampak apa? Kebagusan Allah Ta'ala sajalah. Nah itu pian baru tahu berarti. Baru pian tahu namanya. Orang ma'rifat itu kada pernah dia merasa bagus. Merasa, kenapa? Karena selalu nampak siapa yang bagus sebenarnya. Ini berarti ada perbedaan lah antara ilmu tauhid untuk bertawajuh dengan ilmu apa tadi ilmu apa itu marasapi ilmu tauhid. Nah ilmu tauhid itu kalau diamalkan namanya ilmu ma'rifat, nama ilmu hakikat namanya. Kalau kita belajar tauhid saja belum lagi kita itu mengamalkan
belum lagi kita memusyahadahkan, belum kita lagi mentafakurakan daripada sifat wujud sampai terakhir itu berarti kita belum lagi masuk ke dalam hakikat namanya. Ketika orang belajar ilmu tauhid, lalu dia belajar memusyahadahkan sifat wujud, sifat qidam, sifat baka, itu sudah masuk kepada ilmu hakikat namanya. Nah, itu untuk lebih jelasnya lihatnya di YouTube Ulun. Di YouTube Ulun mengajarkan ada ilmu tauhid di situ, belajaran ilmu tauhid. Itu langsung ulun padahkan cara merasa makannya. Di tahap pertama merasa makan itu seperti ini. Itu nanti pian setelah pian amalkan yang di YouTube ulun itu, pian akan mendapatkan sendiri nanti cara mengamalkannya. Bukan dari ulun. Ulun itu kan cuma membukakan saja cara mengamalkan sifat wujud itu seperti ini. Memusahadahkan sifat wujud ini seperti ini. Merasa makannya seperti ini. Memesrakannya seperti ini. Menyatakannya pada diri kita itu seperti ini. Nah, itu lihati di YouTube ulun. Karena pian setelah mengamalkan itu pian diberi oleh Allah Ta'ala irsyad tersendiri, caranya pian sendiri. Nah, itu sudah berarti pian dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal akan sifatnya dengan cara sampian sendiri nanti. Itu bukan melalui guru, namanya tuh warid berarti sampian sudah. Lihat aja di YouTube ulun tuh, namanya MT Nur Mustafa Lamandau. Insyaallah. Kalau yang di PT-PT ini kan singkat. Hukum menangis apa? Hukum menangis ketika apa dulu? Mau dipukuli orang berarti hukumnya menangis sakit. Hukum menangis waktu sembahyang makruh. Kalau dia keluar dua suara, dua huruf, itu batal sembahyangnya. Tapi kalau hukum menangis itu tanyakan aja kalau orang mencapai ma'rifat kenapa Ika menangis. Nah, dia aja yang tahu. Kenapa Ika melihat presiden menangis? Aku aja tertawa ujarnya. Itu lain perasaan pian dengan perasaan kawan di samping itu ketika melihat presiden. Nah, ketika orang itu mencapai ma'rifat, ada yang menangis. Itu berbeda berarti yang dibukakan. Itulah makam musyahadah namanya. Makam murakabahnya. Ketika dia musyahadah menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala, ketika dia mencapai makam wasil menangis. Berzikir, ilallah, nangis. Apa yang dirasakannya dia aja yang tahu. Berarti satunya berzikir la ilaha illallah, senyum ya. Ada juga satunya di sampingnya la ilaha illallah, kalimatnya sama semuanya. Satunya terdiam, tidak bisa mengucapkan lagi. Ada. Itulah namanya makam wasil. Apa itu? Ketika nampaknya kebesaran Allah Ta'ala terhadap seseorang, itulah namanya wasil nanti. Wallah alam. Tapi pian itu harus di bawah bimbingan guru lah yang ini. Karena pian kada tahu makam itu wasil. Kada wasil itu pian kalau punya guru murabi mursyid tanyakan dengan beliau. Nah itu. Tapi pian merasakan itu guru kita sudah tahu kalau murabi kita. Karena orang berzikir itu tidak mesti semuanya harus merasakan lezat. Ada orang berzikir banyak semalaman tidak merasakan lezat. Ada orang berzikir sedikit merasakan lezat. Ada orang cuma tidak berzikir, cuma bergerak, memandang, melihat, merasakan kelezatan. Mulutnya tidak berucap, matanya tidak memandang, tapi perasaannya hilang. Ada juga yang seperti itu. Allah. Itulah cara-cara namanya tarikah, jalan-jalan untuk merasakan jamalullah kamalullah. Dan itu namanya musyahadah, namanya itu musyahadah, senantiasa menyaksikan, namanya wahdatus suhud. Orang tidak akan sampai kepada makam wahdatul wujud terkecuali dia itu benar-benar sampai sudah mesra sudah di makam wahdatus suhud. Wallahu alam. Mensuhudnya Nur Muhammad atau mensuhudnya jalur tauhid, yaitu dengan cara memesrakan apalnya Allah Ta'ala atau dengan cara memesrakan Nur Muhammad pada dirinya, sampailah dia itu kepada makam wahdatul wujud, yaitu benar-benar satu wujud yang dirasakannya, satu apal yang dirasakannya, satu sifat yang dirasakannya. Atau dia itu wahdatul suhudnya terhadap Nur Muhammad, sehingga dia mesra dengan Nur Muhammad yang nampak cuma Nur Muhammad saja, zahiran wa batinan, sehingga di dalam Nur Muhammad dia tenggelam tadi. Disitulah dia merasakan nurullah yang meliputi akan Nur Muhammad. Nampaknya af'al Allah Ta'ala, nampaknya sifat Allah Ta'ala, nampaknya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi akan Nur Muhammad. Siapakah itu Nur Muhammad? Yaitu kenyataannya diri kita. Manakala diri kita ini adalah tenggelam di dalam Nur Muhammad, maka ketika itulah Nur Muhammad ini nampaknya nurullah atau afalnya Allah Ta'ala, di gerak kita, di diam kita, seluruhnya diliputi, sehingga la maujuda illallah.
Tidak ada lagi yang mewujud kecuali kenyataan sifat, kenyataan afal, kenyataan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah nampaknya jamal kamalnya meliputi kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sempurna mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalannya, bukan dengan pengenalan kita. Mudah-mudahan kita ini diberikan rasa, diberikan zauq, diberikan wasil di mana kita bisa merasakan, memandang jamalullah, kamalullah di setiap gerak kita, di setiap diam kita, baik berdiri, berduduk, berabah, semuanya diliputi oleh kebesaran jamalullah, kamalullah, atau diliputi oleh perasaan bahwasanya kita tenggelam di dalam nur Muhammad. Wallahu alam. Sampai sini gila, insyaallah. YouTube Abah Gurun minti Nurul Amin. Nurul Mustafa Lamandau. Ya, YouTube-nya silahkan. Sampai sini jala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, minta ridha, minta halal. Awas kadalipna.